Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Liana di Maps Daily. Oke teman-teman, gak terasa ya kita udah masuk bulan Desember. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi budgeting dulu bulan November. Itu aku punya sisa budgeting sebanyak Rp170.000. Itu dari sisa budget jajan dan diapers. Kemudian untuk yang 100.000 itu untuk nominal di bodycare-nya ya teman-teman. Kemudian yang aku masukkan ke dalam sinking fund itu yang 70.000 aja. Itu aku masukkan ke dalam sinking fund holiday aku. Jadi untuk bulan November ini belum bisa penuh ya teman-teman. Semoga nanti di evaluasi akhir bulan Desember bisa memenuhi saving challenge yang holiday ini. Nah, untuk yang skincare itu untuk pengeluaran di bulan November itu semuanya habis, jadi 120.000 itu terpakai semua ya teman-teman. Jadi untuk sisanya itu sebanyak 70.000 tadi yang aku masukkan ke dalam sinking fund. Untuk 100.000-nya aku pakai untuk pembelian skincare. Nah, kita masuk ke anggaran budgeting bulan Desember. Ini aku buat temanya Natal atau Christmas karena aku punya stiker lucu dari Kamehame yang aku beli awal tahun ini dan bisa kepakai untuk dekorasi di bulan Desember untuk budgeting aku ya. Untuk stikernya itu ada di description box, nanti kalian bisa cek karena stikernya dari Kamehame ini lucu banget teman-teman, dan aku juga beli cashbooknya itu di Kamehame. Tapi untuk bulan ini dia masih libur, nggak tahu bukanya kapan karena dia masih ada pameran gitu kayaknya di luar negeri. Seperti judulnya, budgeting Desember, aku kasih gambar Santa Claus. Jadi ini hanya hiasan ya teman-teman karena memang temanya Natal, jadi aku menggambar dengan tema Natal. Dan kebetulan juga punya stiker Natal gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira di Desember ini kalian menghias budgetingnya dengan tema apa nih? Bisa share di kolom komentar ya. Nah, untuk hiasannya aku pakai warna hijau karena kalau Natal itu kan biasanya merah sama hijau ya untuk hiasannya. Nah, ini aku pakai warna hijau karena aku nggak punya brush pen warna merah gitu ya, jadi dia saja pakai warna hijau. Sebenarnya teman-teman untuk gaji dan pendapatan serta pengeluaran itu hampir sama. Perbedaannya itu untuk dana tabungan, karena kemarin itu dana investasiku yang aku simpan di Ajaib terpaksa harus aku cairkan karena ada satu dan lain hal, jadi dana ini aku pakai. Kemudian untuk dana darurat yang tersisa atau dana tabungan yang tersisa itu adalah dana darurat sebesar Rp1.100.000. Itu untuk sampai bulan kemarin. Nah, untuk bulan Desember ini untuk budget tabungan kan sebesar Rp200.000. Itu aku masukkan ke dalam dana darurat. Jadi nanti total dana daruratnya sebesar Rp1.300.000. Nah, karena kemarin aku lagi butuh gitu, jadi investasi yang ada di Ajaib itu aku cairkan dulu. Jadi untuk simpanan aku pakai dulu karena memang ada kebutuhan yang tidak terduga gitu ya teman-teman. Dan untungnya aku punya cadangan dana ini dan bisa aku pakai untuk memenuhi kebutuhan itu gitu ya teman-teman. Untungnya aku punya dana cadangan, jadi aku tidak meminjam atau merepotkan orang lain. Untuk pengeluaran aku bagi dua, yaitu kebutuhan tetap dan kebutuhan tidak tetap. Untuk kebutuhan tetap masih sama, suami sebesar 900.000 dan rumah 1.200.000, totalnya 2.100.000. Ini uang ini tidak ada sisa ya teman-teman, jadi pasti pas. Kemudian untuk kebutuhan tidak tetap sama, untuk BPJS, jajan, bensin, susu diapers, bodycare, dan internet. Nah, ini aku buat juga evaluasi budgetingnya di bulan Desember
Dan maaf banget nih, aku garisnya nggak lurus, jadi aku nggak bisa garis lurus gitu teman-teman, karena aku punya mata silinder gitu ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata ya nggak bisa lurus-lurus banget gitu. Untuk desainnya sederhana aja, evaluasi budgeting gitu. Kemudian di bawahnya ada tulisan sisa gajinya. Nah ini aku hias-hias sebentar pakai dari stiker Kamehame tadi. Jadi untuk teman-teman semua, gimana nih untuk Desember, kalian mau ada rencana liburan kemana? Kemudian udah ada dananya belum? Kemudian apalagi ya yang perlu dipersiapkan, karena kan biasanya anak-anak libur sekolah, habis terima rapot gitu ya, sama libur Natal dan Tahun Baru, jadi harus siap budget juga. Dan aku nggak tahu nih, aku akan bongkar sinking fund aku yang holiday dulu atau nunggu full dulu, nanti tergantung situasi dan kondisi gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian gimana nih untuk menghadapi holiday Desember ini? Apakah teman-teman sudah prepare? Kalian bisa share di bawah ya. Seperti biasa aku bikin cashbook atau catatan pengeluaran mingguan. Gini gunanya untuk men-tracker pengeluaran aku setiap minggunya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi di sini aku bagi jadi 4 kebutuhan, itu jajan, bensin, kemudian susu dan diapers, sama body care. Nah sebenarnya aku udah kepikiran untuk evaluasi tahunan, karena ketika aku review kembali dari bulan Januari sampai November itu ternyata banyak yang belum aku budgetkan atau yang belum aku masukkan di dalam budget. Jadi itu ada kebutuhan tahunan gitu loh teman-teman. Misalnya untuk pajak kendaraan, kemudian untuk dana jaga-jaga servis kendaraan, karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya kendaraan itu misalnya untuk servis dan sebagainya itu kadang tuh bisa murah, kadang kita bisa ganti spare part dan sebagainya, dan itu butuh dana yang lebih. Kemudian yang kedua itu untuk kesehatan, karena misalnya kita udah punya BPJS tapi pasti terkadang di rumah sakit itu kita misalnya BPJS-nya kelas 2. Nah untuk kamar kelas 2 full, jadi harus upgrade 1 tingkat, dan itu juga butuh biaya. Kemudian untuk biaya vaksin anak, dan karena anakku ini di umur 1-2 tahun, itu memang banyak vaksin yang harus diberikan. Jadi untuk biaya vaksin anak itu di luar budget yang aku sharekan. Jadi masih banyak hal-hal yang belum aku masukkan gitu loh teman-teman, dan itu buat aku kepikiran, oh ternyata sebenarnya ini bisa dimasukkan ke dalam budget tahunan gitu. Nah ini untuk cash stuffingnya, seperti yang aku ceritain tadi, untuk dana darurat itu berarti sampai bulan Desember aku bisa mengumpulkan 1.300.000. Puji Tuhan dananya bisa terkumpul, dan semoga ini bisa untuk menjadi dana darurat atau pegangan aku atau dana jaga-jaga untuk di kondisi-kondisi yang nggak tahu nih gitu ya. Jadi untuk dana jaga-jaga, dan aku bisa simpan secara cash. Nah untuk selanjutnya ini aku akan pisahkan uang-uang untuk kategori jajan, bensin, susu dan diaper, serta body care. Untuk jajan dan bensin nanti aku masukkan ke dalam dompet yang aku bawa. Kemudian untuk susu dan diapers nanti aku kasih di binder. Kemudian untuk body care juga aku simpan di binder. Nah aku mau tanya nih teman-teman, untuk tahun depan kira-kira kalian ada perubahan budgeting nggak ya? Atau ada perubahan yang kategori atau apapun itu, kalian bisa share di kolom komentar. Misalnya kalian bisa cerita nih, wah kayaknya untuk budget susu itu nambah kah atau malah berkurang karena anaknya udah bisa makan lebih lahap, jadi
untuk nutrisinya dari susu bisa dikurangin, atau untuk diapers kayak gitu. Nah, untuk bunda-bunda yang punya anak kecil bisa share di bawah ya. Kalian bisa menghemat budget itu di anak kalian umur berapa. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga selama 1 tahun ini kira-kira apa aja nih? Misalnya kalau aku harus servis motor aku karena aku kan kerjanya jarak jauh ya teman-teman. Jadi lumayan banyak untuk spare part yang diganti. Jadi motor aku itu butuh biaya yang mahal gitu loh untuk perbaikannya karena harus ganti banyak spare part. Nah, kalau dari teman-teman untuk pengeluaran tahun ini tuh yang paling banyak dan yang tidak terduga itu apa aja, kalian bisa share di kolom komentar ya. Nah, kalau untuk budget skincare, kemarin itu aku puji Tuhan menang voucher Sosiola gitu ya teman-teman dari aplikasi Lemon Egg. Jadi aku ikut menjadi potensial kreator dan ikut workshop, kemudian aku dapat hadiah. Jadi aku bisa tukarkan untuk membeli skincare aku. Cuman karena memang yang habis banyak, jadi untuk uang yang 120.000 budget untuk skincare bulan kemarin itu habis. Kemungkinan di bulan ini sih aman ya, jadi uang skincare-nya bisa aku tabung dulu. Nah, kalau kalian gimana nih untuk persiapan akhir tahunnya? Apa aja nih yang kalian beli di 12/12 nanti? Kalian bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu sharing dari aku. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa nantikan konten aku berikutnya ya teman-teman. Mungkin di konten berikutnya aku akan membahas evaluasi tahunan yang perlu disiapkan dan yang belum disiapkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!